Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang cara menyusun dan membaca sebuah teks puisi. Namun sebelumnya bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru apabila saya mengupdate video-video terbaru. Seperti yang kita bahas dan telah kita pahami sebelumnya bahwa puisi itu merupakan karya sastra yang sifatnya bebas, tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Hal itu sudah jelas meniscayakan bahwa metode dalam menulis sebuah puisi juga bebas. Dalam artian, sangat banyak metode atau teknik yang dapat digunakan dalam menulis sebuah puisi. Pada dasarnya, ada beberapa metode atau teknik yang dapat kamu gunakan dalam menulis sebuah puisi, yaitu ada metode akostik, ada metode gambar dan gambar, dan ada juga metode melalui pancingan dengan kata kunci. Biasanya metode dan teknik ini dapat digunakan bagi kamu yang sedang belajar membuat sebuah puisi dari awal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode akostik. Kelanjutan dari metode ini adalah lahirnya puisi akostik. Puisi akostik adalah puisi yang menggunakan huruf dalam sebuah kata untuk memulai setiap baris dalam puisi. Semua baris dalam puisi menceritakan atau mendeskripsikan topik kata yang penting. Puisi akostik berbeda dengan puisi lain karena huruf-huruf pertama setiap baris mengeja sebuah kata atau kalimat secara vertikal. Misalnya contoh berikut, ada judul Terang Bulan. Dari judul ini kita dapat membuat sebuah puisi akostik dengan cara memulai kalimat ataupun memulai diksi berdasarkan kata ataupun huruf-huruf dari terang bulan tersebut. Nah, ini merupakan contoh penulisan dengan menggunakan metode akostik. Dari kata terang bulan kita dapat menggunakan huruf-huruf yang terdapat dalam kata tersebut yang selanjutnya dapat kita kembangkan menjadi sebuah puisi baru. Kemudian yang kedua ada metode picture and picture atau gambar dan gambar. Metode ini mengajak siswa untuk mengamati sekumpulan gambar atau beberapa gambar. Misalnya gambar taman, gambar tempat, gambar bunga, gambar kupu-kupu, gambar lingkungan alam, dan lain sebagainya. Jadi metode picture and picture ini adalah metode yang dilakukan dengan mengamati suatu gambar secara langsung. Teknik pengamatan dilaksanakan di dalam kelas atau di ruangan tertentu. Pada dasarnya siswa senang dengan sebuah media yang menarik dilihat olehnya. Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah peka atau lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang dilihatnya. Metode ini juga sangat bermanfaat dalam pembelajaran menulis puisi. Hakikat menulis puisi merupakan hasil rekaman dari peristiwa atau gambaran objek yang menarik yang selanjutnya dituangkan melalui pemikirannya ke dalam sebuah bahasa tulis. Metode picture and picture ini dapat membuat siswa terangsang dalam berekspresi yang dituangkan dalam sebuah puisi dengan cara siswa mengamati suatu gambar yang menarik. Jadi prinsipnya metode ini, kamu diminta untuk mengamati sebuah gambar terlebih dahulu, selanjutnya dari gambar itu, kamu diminta untuk menuangkannya menjadi sebuah puisi yang menarik. Kemudian yang ketiga ada metode pancingan kata kunci. Metode ini terdiri dari dua bagian, yaitu metode pancingan dan metode kata kunci. Jadi, metode pancingan adalah metode yang digunakan guru untuk merangsang daya kreasi siswa supaya memiliki kemampuan yang terlatih. Sedangkan kata kunci adalah kata pokok yang dijadikan pangkal untuk mengekspresikan pilihan kata yang dimiliki oleh seorang siswa. Tujuan pembelajaran menggunakan metode ini adalah agar siswa dapat menentukan kata yang dapat mewakili isi puisi yang akan dibuatnya. Misalnya seperti ini. Ada beberapa kata yang disiapkan oleh guru, seperti kata kunci berikut ini. Ada kata jalan, hujan, muram, gerimis, dan tahun. Kemudian siswa diminta untuk memahami dan mengembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah puisi seperti berikut ini.
Jadi itulah beberapa metode dan teknik yang dapat kalian gunakan untuk membuat sebuah puisi. Selanjutnya, tips menulis sebuah puisi. Hakikatnya, puisi adalah rangkaian kata-kata yang indah. Maka menulis puisi harus menggunakan kata-kata yang indah pula. Caranya, perbanyak membaca, perbanyak kosakata, dan yang paling penting, perbanyaklah berlatih menulis sebuah puisi. Berikut beberapa tips ataupun beberapa langkah-langkah yang dapat kamu lakukan dalam menulis sebuah puisi. Yang pertama, memilih tema yang diminati. Sebelum menulis, pilihlah tema yang paling kamu minati. Karena tema yang paling kamu minati itulah kamu akan lebih mudah menikmati proses menulis sebuah puisi. Seperti yang sudah kita bahas, tema itu merupakan ruh dalam dunia kepenulisan, termasuk juga dalam menulis sebuah puisi. Maka hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menulis sebuah puisi dengan berdasarkan tema yang kamu sukai. Misalnya tema tentang alam, tema tentang cinta, keluh kesah, pendidikan, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, memilih diksi yang tepat. Puisi adalah rangkaian kalimat yang indah, maka harus dipilih kata-kata yang indah pula. Selanjutnya, mengembangkan diksi tersebut menjadi lirik yang menarik. Bila sekilas, puisi itu hampir mirip dengan syair. Lirik yang menarik akan menghasilkan suasana puisi yang menenangkan hati. Untuk memperindah diksimu, kamu juga bisa menggunakan majas-majas yang telah kita pelajari di video-video puisi sebelumnya. Yang selanjutnya, membangun suasana. Maksudnya adalah kita membuat suasana yang akan kita tuangkan dalam bentuk puisi. Semakin baik suasana yang kita bangun, maka semakin baik pula puisi yang akan kita ciptakan. Dan yang keempat adalah baper atau bawa perasaan. Puisi hakikatnya adalah ungkapan perasaan, maka salah satu hal penting dalam menulis puisi adalah membawa perasaan ke dalam puisi yang akan kita buat. Kemudian kita beralih ke cara membaca sebuah puisi. Secara umum, puisi itu bisa kita artikan sebagai bentuk karya sastra yang memiliki aturan irama, rima, dan penyusunan bait secara baris serta pemilihan kata yang cermat. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam karya sastra ini akan sedikit berbeda dari kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Hal yang sama berlaku juga ketika kita membacanya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Bukan sembarang mengucapkan atau membaca layaknya kita membaca sebuah buku atau yang lainnya. Kesalahan yang sering kali dilakukan dalam membaca sebuah puisi adalah membaca seperti cerita biasa, kurang menjiwai isi puisi, tidak menunjukkan tekanan suara yang sesuai dengan isi puisi, serta tak cukup percaya diri ketika membacanya. Oleh karena itu, agar pesan yang ada dalam puisi itu dapat tersampaikan secara menyeluruh dan maksimal, maka kita perlu memperhatikan 4 aspek dalam membaca sebuah puisi. Di antaranya ada ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ada ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus syahdu. Demikian pula dengan puisi yang mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Kemudian ada tekanan. Tekanan dalam membaca puisi perlu diperhatikan bahwa tekanan itu sangat penting, mulai dari tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata-kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat pula penekanannya. Yang ketiga, ada lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Kemudian yang terakhir ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Karena intonasi inilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan kesan keindahan pada puisi yang dibaca.
Jadi itulah materi singkat tentang cara menyusun dan membaca teks puisi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya tutup pertemuan ini, kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.